Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang Pak Guru sayangi, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, serta tetap dalam lindungannya. Anak-anakku kelas 7, pada kali ini Pak Guru akan menyampaikan dan kalian akan belajar perkembangan tubuh remaja yang meliputi hakikat pertumbuhan, perkembangan, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik sekunder maupun yang mempengaruhi perubahan mental. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ini bisa kalian baca dan kalian lihat, baik kompetensi pengetahuan maupun kompetensi keterampilan. Berikutnya adalah pemetaan kompetensinya. Bisa kalian baca dan pahami sehingga dalam kalian belajar nanti akan semakin terarah. Tujuan pembelajaran yang diharapkan yaitu mengidentifikasi, menjelaskan, serta mempresentasikan hakikat pertumbuhan, perkembangan, faktor-faktor yang mempengaruhi baik perubahan fisik sekunder maupun perubahan mental. Perkembangan jasmani. Ini sejak lahir, jasmani seseorang terus berkembang, baik dalam bentuk badan dan ukuran badannya, maupun dalam daya kerjanya. Nah, pertumbuhan perkembangan ini berjalan terus sampai seseorang dewasa, yaitu sekitar umur 25 tahun. Akan tetapi untuk perkembangan jiwanya ini tidak hanya berhenti pada umur 25 tahun. Sebab perkembangan jiwa dan kejaran seseorang ini akan berlangsung terus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan kecerdasan seseorang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti yang pertama, faktor keturunan. Bila orang tuanya besar-besar, mungkin sekali anaknya juga besar, orang tuanya tinggi juga anaknya tinggi, dan sebagainya. Walaupun menurut hukum keturunan ini tidak selalu dapat demikian halnya. Yang kedua, faktor pembawaan. Artinya perkembangan seseorang sudah ditentukan pula oleh keadaannya selama di dalam kandungan. Jadi pembawaan dari dalam kandungan. Yang ketiga, faktor dari luar. Faktor ini penting sekali diperhatikan. Sebab kalau sebagai faktor keturunan dan faktor pembawaan, manusia ini tidak dapat berbuat banyak, maka manusia pada hakikatnya dapat mengendalikan faktor yang dari luar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan jasmaninya. Nah, apa saja faktor dari luar itu? Yang pertama adalah keadaan gizi. Kualitas gizi manusia di dalam kandungan dan pada masa pertumbuhan selanjutnya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jasmani dan kecerdasan. Kemudian yang B, gangguan kesehatan. Anak-anak yang sering sakit sudah barang tentu akan terganggu pula pertumbuhan badannya. C, rangsangan.
dengan latihan-latihan jasmani atau berolahraga ini akan merangsang untuk tumbuh menjadi lebih kuat dan sehat. Ini adalah tabel hubungan antara umur, berat badan, dan tinggi badan. Kalian bisa mencocokkan umur kalian sekarang berapa tahun, kemudian jenis kelamin kalian, laki-laki atau perempuan. Nanti bisa dilihat apakah dengan seusia kalian ini berat badan dan tinggi badannya sesuai dengan tabel atau tidak. B. Pertumbuhan, perkembangan, dan kebutuhan serta faktor-faktor yang mengurangi anak usia sekolah. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah yang dipengaruhi oleh interaksi dan keputusan yang diambil setiap saat, sehingga merupakan suatu proses yang dinamis. Berikut ini akan diuraikan beberapa sifat-sifat dari pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah dengan menunjukkan kebutuhan kesehatan siswa sehingga dapat dibuat bimbingan pendidikan dan pelajaran-pelajaran yang akan diberikan pada anak usia tertentu. Sekarang akan kita pelajari untuk anak usia 6-14 tahun. Yang pertama, perkembangan jasmaninya. Ini mengalami perkembangan yang relatif lambat dibandingkan dengan perkembangan pada usia sebelumnya. Adanya pertumbuhan bola mata sehingga ada kemungkinan terjadi gangguan penglihatan pada masa ini. Kerangka tulang belakang serta ligamen masih lemah sehingga perlu dijaga sikap duduk dan berdiri yang baik. Masa pubertas yang terjadi pada akhir masa tidak dengan adanya pertumbuhan badan yang sangat cepat. Telah tampak tanda-tanda permulaan pada masa remaja. Pada anak laki-laki, suara membesar, pada anak perempuan membesarnya buah dada serta haid pertama. Perkembangan jasmani sangat dipengaruhi oleh lingkungan mental dan sosial. 2. Perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek untuk anak usia umur 6 sampai dengan 14 tahun. Yang pertama, mulai belajar menghitung, membaca, dan menulis. Sudah mulai mengadakan konsepsi, simbolis, dan belajar mengadakan komunikasi. Kemudian dimulai suatu perkembangan kepribadian, mulai menyadari konsep-konsep hidup. Pada masa pubertas, yaitu 12-14 tahun, ini energi meluap-luap. Kemudian hubungan dengan orang lain masih canggung. Yang keempat, nilai religi atau agama, etik dan estetik ini belum mendalam di usia ini. 3. Kebutuhan yang diperlukan untuk anak umur 6-14 tahun. Ini jumlah makanan yang cukup serta mempunyai nilai gizi yang tinggi. Kemudian memerlukan latihan-latihan jasmani dan istirahat yang cukup serta teratur. Juga perlu tindakan-tindakan pencegahan penyakit. Kemudian yang terakhir, di dalam dan di luar lingkungan keluarga, ini perlu diberi kesempatan untuk dapat memperkembangkan kepribadiannya yang meliputi segi sosial dan moral. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan di umur atau usia 6-14 tahun, yaitu masalah gizi yang antara lain disebabkan oleh faktor emosional, kemudian penyakit, masalah gigi. Berikutnya adalah kontak lingkungan lebih luas sehingga dapat menimbulkan konflik-konflik karena perubahan-perubahan yang dialaminya. Berikutnya adalah masa remaja. Nah, yang pertama, perkembangan jasmani masa remaja atau masa adolescensia.
Fungsi-fungsi organ-organ endokrin ini telah mencapai kesempurnaan. Berikutnya penambahan jaringan lemak di bawah kulit. Ini lebih banyak pada wanita daripada anak laki-laki. Jaringan otot-otot pada anak laki-laki ini lebih berkembang daripada anak perempuan. 2. Perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek di masa remaja. Faktor-faktor yang penting ialah perhatian terhadap seks yang mempengaruhi hubungan dengan kawan dari jenis kelamin yang sama. Pemikiran sudah kritis juga terhadap kewibawaan orang tuanya. Emosi belum mencapai suatu stabilisasi tertentu dan perlu adanya simpati dan nasihat-nasihat dari orang tua, keluarga, serta guru. Mulai memisahkan diri dari orang tua dan mencari pergaulan dengan teman-teman sebayanya. Ada aktivitas dan eksperimental sosial. Melalui proses identifikasi dan imitasi, dibangkitkan dan dikembangkan cita-cita muluk dan aspirasi-aspirasi yang tinggi. Perlu adanya identifikasi figur yang baik tentunya. 3. Kebutuhan masa remaja. Jadi apa saja yang dibutuhkan oleh anak masa remaja? Yang pertama, diperlukan adanya pengertian dari orang tua dan keluarga tentang proses perkembangan dan sifat-sifat tertentu pada masa peralihan ini sulit bagi kedua belah pihak, orang tua maupun anak. Perlu penanggapan secara perorangan, jangan disamaratakan semua anak, tanpa mengabaikan faktor-faktor di luar diri mereka. Perlu bantuan dalam meringankan setiap tekanan atau stres baik fisik maupun mental. Kemudian perlu diberikan pendidikan tentang kesehatan dan seks yang diatur dan diselenggarakan secara bijaksana, termasuk pengetahuan biologik dari fungsi alat kelamin. Faktor-faktor yang mempengaruhi di masa remaja. Yang pertama, kurang pengertian, pengetahuan serta perhatian tentang kesehatan. Ini dapat menimbulkan bermacam penyakit, cedera, anemia, kemudian problem psikologik, problem seks, dan lain-lain. Yang kedua, adaptasi sosial yang tidak berhasil. Ini akan menimbulkan bermacam-macam tingkah laku dan perbuatan yang tidak baik, konflik, dan cara kehidupan yang tidak harmonis dalam keluarga. Ini lambat laun dapat menimbulkan gangguan mental, neurosis, psikologis, narkotika, dan lain-lain. Kemudian yang C, kehidupan spiritual yang baru berkembang. Ini dapat berubah-ubah menurut situasi, kondisi, dan waktu, serta dapat menimbulkan penyelewengan atau tindakan ekstrim. 5. Usaha-usaha yang perlu dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan masa remaja. Yang pertama, pendidikan kesehatan termasuk di dalamnya perkawinan dan kehidupan keluarga. Kemudian pemeliharaan kesehatan badan termasuk pencegahan penyakit, bimbingan dalam belajar dan aktivitas ekstrakurikuler, pendidikan keterampilan, usaha bimbingan dan nasihat bagi pelajar, olahraga kesehatan, dan pendidikan tentang bahaya-bahaya lingkungan.